Iya betul banget. Jadi emang nggak bisa ya kita melakukan perubahan tuh satu malam gitu kan. Atau Hmm. apalagi kalau kita nyoba merubah semuanya at once Oh gitu. my God. Seolah-olah tuh kayak ngerebus air laut nggak mungkin kan Iya nggak Miss mungkin, Ria. nggak cukup wadahnya ya. Yes gitu. Jadi yang pertama perlu kita lakukan adalah mulai aja dulu dari menghangatkan satu cangkir teh. Halo Sobat Sarastia, selamat datang kembali di Sarastia Talks. Di beberapa episode terakhir, kita sudah banyak membahas tentang filosofi human growth nih, dan manifesto insan bertumbuh yang sangat mendalam ya. Responnya luar biasa banget, banyak pemimpin yang merasa terinspirasi. Tapi ada satu pertanyaan yang terus muncul di benak saya, dan mungkin juga itu sebenarnya di benak teman-teman yang dengar juga ya. Pertanyaannya sederhana sih, tapi juga sulit nih buat dijawab. Oke, let's say kita setuju dengan konsep ini. Tapi harus mulai dari mana? Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan ini bersama arsitek pertumbuhan manusia kita, Miss Elvira. Selamat datang kembali, Miss El. Halo Miss Ria, aduh aku senang banget di pertanyaannya gitu ya. Bukan cuma tentang konsep aja lagi, tapi Mhm. udah mulai kita harus kayak gimana. Iya, Tuh aku apresiasi banget. berarti ini mulai udah ada hilalnya ini dari wacana mau diambil tindakan ya nih, Miss El ya. Yes, betul Iya, banget. karena Miss El di lapangan itu tuh sebenarnya kondisinya tuh emang nggak ideal ya kalau kita bisa bilang ya. Karena kan tim emang udah sibuk, udah ada target juga nih yang harus dikejar. Dan ada juga berbagai macam generasi juga kan yang terlibat di dalam sebuah organisasi ini dan ekspektasinya juga beda-beda. Jadi tuh rasanya agak mustahil gitu untuk merombak semua struktur yang udah ada ini sekaligus gitu. Iya betul banget. Jadi emang nggak bisa ya kita melakukan perubahan tuh satu malam gitu kan. Atau Hmm. apalagi kalau kita nyoba merubah semuanya at once Oh gitu. my God. Seolah-olah tuh kayak ngerebus air laut nggak mungkin kan Iya nggak Miss mungkin, Ria. nggak cukup wadahnya ya. Yes gitu. Jadi yang pertama perlu kita lakukan adalah mulai aja dulu dari menghangatkan satu cangkir teh. Dari yang kecil-kecil ya berarti ya, menghangatkan satu Mm-mm. cangkir teh. Wow, ini menarik banget nih. Kebetulan saya tiap pagi ngeteh ya. Jadi apa nih langkah nol atau cangkir teh pertama nih yang harus kita siap nih, Miss El? Ya, oke. Langkah kecil fundamentalnya mulai dari kita um, membangun kesadaran dan komitmen dari para leader puncak dulu, Miss Ria. Oke. Gitu ya. Itu nggak bisa ditawar gitu ya. Karena Hmm. apa? Karena pemimpin tertinggi atau entah itu CEO, direktur atau business owner itu harus melakukan perenungan mendalam dulu gitu terlebih dahulu dengan diri sendiri. Jadi itu adalah langkah awal dia harus menjadi insan bertumbuh yang pertama di organisasi. Karena kalau mereka nggak mulai duluan, nggak mungkin nyuruh timnya untuk melakukan itu. Gitu. Oke, jadi apa nih yang perlu direnungkan oleh para pemimpin-pemimpin ini nih sebelum mereka masuk ke timnya nih, misal? Oke, perlu ya menjawab secara jujur gitu ya. Jadi misal, apakah aku benar-benar percaya menumbuhkan manusia itu adalah cara terbaik untuk menumbuhkan bisnis? Oh, I Gitu. see. Kalau jawabannya masih ragu-ragu ya jangan dimulai gitu berarti Oke. para top leader ini masih belum percaya gitu kan bahwa manusia itu adalah kunci utama untuk membangun bisnis yang lebih sukses karena nanti transformasinya akan jadi lebih sulit gitu kan pasti akan ada target kuartal misalnya belum lagi dengan menumbuhkan manusia tuh pasti penuh dengan Iya, resistensi gitu kan benar-benar. tapi kita perlu yakin bahwa tanpa keyakinan yang kokoh dari puncak, inisiatif human growth itu nggak akan jalan gitu. Oh, jadi ini sebenarnya lebih ke kesiapan mental pemimpinnya dulu ya. Jadi ini sebenarnya tuh bukan ngomongin budget atau tools ya berarti ya. Yes, betul banget. Bukan masalah uang gitu, tapi soal keyakinan gitu ya. Apakah para leader, top leader itu siap untuk berinvestasi pada sesuatu yang hasilnya mungkin gak terlihat gitu dalam laporan keuangan kuartal depan. Tapi Hmm. eh, transformasi itu akan membangun fondasi perusahaan untuk 20 tahun ke depan. Gitu kan Wow. kalau kita ngomong perubahan manusia tuh nggak bisa Hmm. sekejap mata ya gitu. Benar-benar. Jadi kalau misalnya yakin, baru deh kita bisa melangkah ke langkah praktis pertama
gitu. Oke, katakanlah saya ini seorang pemimpin nih dan saya udah yakin nih misal 100% berkomitmen nih. Apa sih tindakan nyata pertama nih yang bisa saya lakukan di level tim di tengah semua problematika yang ada ya tentunya ya. Mm-mm. Jadi langkah praktis pertamanya itu jangan rubah keseluruhan organisasi gitu Oke. ya. Jadi pilih aja pulau percontohan gitu ya, atau tim percontohan Oke. atau orang-orang percontohan gitu ya. Bisa satu tim atau satu departemen sama manajernya yang memang Hmm, kita udah tahu bahwa kumpulan orang-orang tersebut itu yang paling open minded terhadap perubahan dan timnya relatif solid gitu, Miss. Jadi oke. tim ini atau tadi kita bilang pulau kecil ini tadi itu Mhm. akan menjadi eh, kelinci percobaan lah gitu bahasanya. Berarti kita harus mulai dari skala yang kecil dulu ya berarti ya. Mm-mm, betul. Oke, let's say kita udah menemukan nih kelinci percobaannya kita. Apa Mm-mm. sih yang perlu kita bangun pertama nih di kelinci percobaannya kita ini? Oke, yang pertama hilangkan kita harus membuat SOP baru atau sistem baru ya. Tapi Oh, yang pertama banget adalah kita harus membangun keamanan psikologis. Gitu. oh, Jadi keamanan psikologis ini adalah fondasi dari semua pertumbuhan. hmm, Jadi kita harus menciptakan sebuah lingkungan di mana anggota tim merasa aman untuk menjadi tidak sempurna, gitu ya. hmm, Aman untuk berkata, saya nggak tahu, oke. misalnya. Aman untuk mengakui, iya saya bikin salah tadi, gitu kan. Dan aman untuk memberikan ide gila tanpa takut ditertawakan atau dihukum, gitu. Wow, psychological safety ini ternyata sangat penting. Ini dan ini pondasi dasarnya ya untuk pertumbuhan ya. Hmm, Tapi Miss El kan sering kali nih yang jadi tantangan ya di lingkungan yang multi generasi ya tentunya. Jadi kan kalau let's say nih mungkin Gen Z itu kan udah terbiasa ya untuk frontal ya, berani bersuara lah bahasanya. Tapi mungkin ini agak berbeda nih case-nya dengan Gen X ya atau mm-mm. seniornya yang lebih terbiasa dengan hierarki nih Miss Oke, El. Oke, keren banget pertanyaannya Miss Ria. Jadi, membangun keamanan psikologis di dalam tim multigen itu membutuhkan fasilitasi yang cerdas gitu ya. Jadi, pemimpin yang ada di dalam tim kelinci percobaan tadi gitu ya, harus menetapkan aturan main yang Oke. disepakati bareng gitu. Misal, Oh, di dalam rapat gitu ya, dibikin aturan kayak nggak ada ide yang buruk atau misalnya ingat ya, ini kita berdebat di argumen, bukan menyerang orang, oke, bukan bukan menyerang secara personal ya. personal gitu ya. Kemudian leader ini juga harus menjadi teladan gitu. Jadi kalau misalnya leadernya sedang ada salah gitu ya ngambil keputusan, ya akuin aja gitu kalau dia salah Oke. gitu. Terus bilang aja kayak, oh ya kemarin emang salah aku sih bikin peraturan kayak gini atau mengambil keputusan kayak gini. Ini jadi pembelajaran buat kita ya kayak gitu misalnya. Karena ketika leader itu ngasih tahu bahwa dia juga as a human being punya Bener. salah gitu ya. Iya. Jadi anggota tim yang lebih senior atau Gen X tadi ngelihat gitu bahwa keterbukaan itu dihargai gitu kan. Oke. Kan biasa kalau Gen X biasa kalau kerja nggak boleh salah, misalnya kalau Blaming zaman langsung kalau dulu gitu salah ya, langsung di blame. takut kena SP Bener. misalnya. Ya kita rentan aja, kita terbuka aja gitu kan. Nah, terus anggota tim yang lebih muda misalnya Gen Z gitu ngerasa bahwa ya ini lingkungan yang aman gitu, yang Hmm. otentik buat buat menjadi diri sendiri gitu. Wow. Menciptakan rasa aman ya berarti ya. Mm-mm. Oke, I got it. Jadi setelah tim nih mulai merasa aman nih misal untuk berbicara jujur. Lalu apa nih langkah berikutnya untuk kelinci percobaan kita nih? Apa yang coba kita garap di sini? Oke, langkah kedua itu adalah mengubah cara kita ngomong tentang kinerja gitu. Oke. Jadi mulai kita mempraktekkan untuk berdialog yang membahas tentang pertumbuhan gitu. Hmm. Jadi lupain dulu apa ya namanya kinerja misalnya, atau kemarin kamu achieve-nya berapa, KPI lah ya kita Wah, iya bilangnya benar ya benar gitu benar benar. kan. Jadi tuh rasanya kalau kita hanya membahas tentang KPI aja Hmm, atau kinerja mereka itu iya. kayak diadili sama Wah, leadernya gitu kan. benar. Jadi mulai aja dengan sesuatu yang simple Contohnya gitu. kayak gimana tuh? Contohnya tuh kayak misalnya tim bulan ini tuh kita nggak akan ngomong tentang target ya gitu. Oke. Jadi aku akan sediain waktu 15 menit untuk dari
kalian Mm-mm. masing-masing gitu, kita ngobrol aja santai empat mata. Kita coba ngobrol tiga hal gitu. Yang Oke. misalnya yang pertama, pekerjaan yang paling bikin kamu semangat itu apa? Misalnya kayak gitu. Hmm. Terus bisa juga yang kedua, hambatan yang paling besar yang kamu hadapin di minggu ini apa gitu kan. Oke. Terus yang ketiga, skill yang pengen kamu pelajari itu apa sih gitu. Ini Oke. kan udah jauh banget bahasan ya dari Benar-benar. KPI atau Iya. kinerja kayak gitu. Tapi kan Iya. itu membangun bonding ya Iya terhadap tim benar. Jadi gitu. cuman itu aja tuh, 3 pertanyaan itu aja yang penting gitu buat dibahas atau gimana? Yes, cuma itu aja buat mulai Oh iya, buat gitu. mulai dulu ya. Dari Mm-mm. yang sederhana-sederhana dulu ya, Betul. ringan-ringan dulu. Karena untuk membuat pergeseran yang besar, kita tadi balik Hmm, lagi nggak bisa langsung ujuk-ujuk oke. merubah semuanya gitu ya. Ketika kita memberikan pertanyaan kayak gitu tuh sebenarnya kita sedang membuka diri kita gitu untuk mendengarkan tim Oke. sebagai manusia gitu dan Hmm, bukan kayak tenaga kerja gitu kan oke. kan kita kalau membahas kayak gitu kan ya lebih ke personal mereka Bener, ya kayak iya. gitu. Nah buat Gen Z itu tuh sangat memenuhi kebutuhan mereka akan mentorship dan Oke. pertumbuhan. Gen Z kan pengennya disayang Bener. gitu ya yang kayak yang manusiawi lah gitu Mm-mm, bener. interaksinya. Nah, buat manajer Gen X yang mungkin gak terbiasa dengan cara-cara kayak gini, sebenarnya ini tuh cara yang terstruktur gitu, biar kita itu tidak terlihat mengintimidasi. Terus kita juga harus mulai melatih otot buat mengcoaching gitu Boleh ya. sih. Jadi sebenarnya tiga pertanyaan yang simple tadi itu sebenarnya sedang melatih kita untuk mendekati tim dengan lebih humanis. Wow, luar biasa banget ya. Jadi kalau aku coba rangkum nih ya, jadi persiapan awalnya itu sebenarnya nggak rumit ya. Justru yang pertama itu adalah komitmen nih, komitmen dan kesadaran pemimpin puncaknya. Dan nanti masuk ke tahap yang kedua, kita pilih nih satu kelinci percobaan ya atau tim percobaan dan juga membangun rasa aman di dalamnya. Mm-mm. Lalu setelah itu yang ketiga, kita mulai mempraktikkan dialog-dialog kecil yang fokus pada pertumbuhannya dan mungkin mendekati mereka dari sisi humanisnya mereka kayak gitu ya, Miss. Yes, betul banget. Ingat ya, jangan coba ngerebus laut. Nggak cukup. Nggak cukup wadahnya ya. Gasnya juga nggak cukup Iya, juga. nggak cukup ya, Gitu susah ya. ya. Nah, mulai aja dari tiga langkah itu. Kemudian ya lakukan secara konsisten. Artinya nggak cuma satu hari aja gitu Bener. ya. Misalnya satu kuartal gitu. Percaya deh. Jadi kalau misalnya kita mulai mendekati tim dengan humanis, pasti akan berasa kok perubahan energinya Hmm. gitu kan. Dan kita bisa menjadikan percontohan tim percontohan tadi ini loh kita bisa kok gitu dengan cara seperti ini lebih baik gitu. Jadi keberhasilan kecil itu yang menjadi cerita dan inspirasi sebenarnya buat tim-tim lain juga ikut berubah. Wow. Jadi tetap ingat ya, jangan coba ngerebus laut ya guys, karena wadahnya Hmm. nggak cukup. Gasnya juga susah nanti nemuin stoknya. Tapi bukan itu poinnya, maksudnya untuk perubahan ini tuh jangan langsung serta-merta langsung mengubah semuanya ya. Jadi mulailah dari langkah-langkah kecil dulu yang sederhana, tapi arahnya terlihat jelas gitu. Jadi ini sebuah pengingat yang sangat kuat nih sebenarnya, Miss L. Jadi thank you banget ya buat peta jalan awalnya ini yang sangat praktis dan manusiawi banget. Jadi Sobat Sarastia bagi Anda yang merasa terinspirasi nih dan ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana sih cara membangun keamanan psikologis, bagaimana cara melakukan growth conversations, dan bagaimana sih merancang keseluruhan arsitektur HGM di organisasi Anda. Nah, kami telah menyusun semuanya dalam sebuah kurikulum yang komprehensif. Dan jangan lupa, kami juga mengundang Anda dalam program unggulan kami, kelas Human Growth Management HGM, yang akan diselenggarakan pada 30 Juni sampai 1 Juli. Terima kasih sekali lagi Miss L untuk informasinya dan insight-insightnya. Cukup sekian Sobat Sarastia, terima kasih sudah mendengarkan. Saya Miss Ria, sampai jumpa di Sarastia Talk berikutnya. Bye-bye.